Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Firman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal nasional, yaitu tentang penerapan metode bisection dan metode secant dalam rekayasa sipil. Di sini saya akan membacakan abstrak mengenai jurnal yang akan saya jelaskan ini. Terdapat banyak cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan nonlinear, antara lain metode bisection dan metode secant, yang dapat dipakai untuk menyelesaikan beberapa persamaan rekayasa sipil. Pada tulisan ini akan ditinjau sebuah kolom beton bertulang dengan dimensi 30 x 50 cm yang diberi tulang 625, yaitu 3 pada masing-masing sisi yang kecil. Tegangan lele baja tulangan dan tegangan beton masing-masing adalah 4000 dan 300 kg per cm kuadrat. Metode bisection dan metode secant akan digunakan untuk mencari akar fungsi gaya dalam normal atau PC yang bekerja pada penampang beton sehingga dapat ditentukan letak garis netral penampang kolom C. Selanjutnya, harga C tersebut digunakan untuk membuat diagram interaksi kolom. Setelah dikalkulasikan, jarak garis netral C pada penampang tersebut adalah 64.959 mm. Hasilnya sama untuk kedua metode, akan tetapi dengan jumlah iterasi yang berbeda. Di sini di pendahuluan menjelaskan, yaitu untuk persamaan nonlinear akan selalu ditemui pada hampir seluruh bidang kekhususan rekayasa sipil. Sebagai contoh, yaitu persamaan pertama, persamaan frekuensi alami dari getaran balok uniform yang terjepit pada salah satu ujung dan bebas pada ujungnya yang lain untuk bidang teknik struktur. Yang kedua, persamaan kelengkungan jalan untuk bidang teknik transportasi. Yang ketiga, persamaan koefisien gesek untuk aliran turbulen dalam sebuah pipa untuk bidang teknik sumber air. Keempat, persamaan untuk menentukan kedalaman pemancangan akibat pengaruh tekanan tanah aktif dan pasif untuk bidang geoteknik. Yang terakhir, perhitungan tentang kebutuhan akan produksi optimal suatu komponen struktur untuk bidang manajemen konstruksi. Metode bisection dan metode secant merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan persamaan-persamaan nonlinear pada bidang rekayasa sipil. Di sini dijelaskan metode bisection adalah salah satu cara mencari akar persamaan nonlinear yang termasuk kategori pengelompokan. Jadi akar suatu fungsi X pada suatu interval yang diperkirakan ada akar perkiraan terdahulu dengan dua bilangan A dan B. Syarat pemilihan itu adalah nilai fungsi di A, FA, dan nilai fungsi di B, FB harus berbeda tanda. Jadi FA dikali FB kecil dari 0. Syarat ini wajar dengan kondisi demikian tentunya ada suatu nilai di mana Fx sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah memasukkan harga di antara A, B dinamakan M, atau M sama dengan A dikurang B dibagi 2. Jika Fm sama dengan 0, maka X sama dengan M adalah akar yang dicari. Jika Fm sama dengan 0, maka dicek apakah nilai M berada pada interval A, M atau interval M, B. Jika Fa dan Fm berada pada berbeda tanda, maka akar ada di A, M. Jadi M menggantikan B untuk proses selanjutnya. Jika Fa dan Fm tandanya sama, maka akar ada di M, B. Jadi M menggantikan A untuk proses selanjutnya. Proses diteruskan sampai memenuhi toleransi yang ditentukan. Toleransi dapat dinyatakan sebagai nilai absolut A dikurang B dan nilai Fm, misalnya toleransi 0,1%.
Suplemen dari metode ini untuk mempercepat proses dikenal dengan nama regulasi falsi. Regulasi falsi adalah suatu sarana untuk mencari nilai M dengan cepat yang didefinisikan sebagai berikut. M sama dengan B dikurang A dikali FB dibagi dengan FB dikurang dengan FA. Proses selanjutnya dilakukan dengan metode bisection. Selanjutnya metode secant. Metode secant yang diawali dengan metode Newton-Raphson adalah metode pencarian akar suatu fungsi yang termasuk golongan iterasi. Jika kita mempunyai fungsi x yang ingin dicari akarnya, maka metode iterasi mengharuskan fungsi tersebut ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan x dikurang gx sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan gxk untuk k-nya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan memenuhi iterasi. Pada metode Newton-Raphson, fungsi gx tersebut dinyatakan sebagai berikut. Gx sama dengan fungsi x dibagi dengan f action x. Sehingga nilai percobaan berikutnya adalah xk dikurang 1 sama dengan xk dikurang fxk dibagi dengan fxk action. K itu mewakili 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah bagan alir metode bisection dengan bagan alir metode secant. Dapat kita lihat perbedaannya. Selanjutnya langsung saja kita lihat hasil dari pencarian dengan metode bisection dibandingkan dengan pencarian akar dengan metode bisection ditambah regulasi falsi. Di sini dari tabelnya sudah dapat kita lihat untuk tabel pencarian akar dengan metode bisection. Sini terjadi 16 iterasi sampai dengan 16 iterasi, sedangkan untuk pencarian akar dengan metode bisection ditambah regulasi falsi sini hanya sampai 5 iterasi. Terus kesimpulan dari jurnal ini adalah beberapa kesimpulan dapat kita ketemukan dalam tulisan ini adalah antara lain sebelum pemakaian metode bisection dan metode secant untuk khususnya diagram interaksi kolom beton bertulang harus ditentukan terlebih dahulu turunan fungsi yang memberikan hubungan interaksi P dan M sebagai fungsi dari tinggi garis netral C. Selanjutnya, metode bisection dapat mempermudah metode pencarian akar, namun akan lebih baik dan lebih cepat prosesnya jika metode ini dikombinasikan dengan metode regulasi falsi. Metode Newton-Raphson dapat mempermudah metode pencarian akar, namun akan lebih baik dan lebih cepat prosesnya jika metode ini diiringi dengan metode secant. Dalam kasus ini, pencarian akar dengan metode Newton-Raphson ditambah dengan secant memberikan hasil yang lebih cepat dibanding dengan metode bisection ditambah dengan regulasi falsi karena jumlah iterasinya lebih sedikit, tapi nilai hasilnya tetap sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Dan saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.